Racikan Berita 1. Ya, jadi kemarin saya ikut bersama, ya saya lihat sana banyak kelompok-kelompok pengacara gitu kan, baik pengacaranya THK maupun pengacara-pengacara yang lain gitu, termasuk law firmnya Denny Indrayana hadir gitu kan. Jadi kelihatannya bahasa Sunda nama lebet, teteh itu banyak gitu, penuh di sana. Ya dukungan mah kuat ya. Kita juga termasuk ikut mendukungnya. Saya sendiri sebagai kader Muhammadiyah ya gitu, yang pernah menjadi juga salah satu ketua PP Pemuda Muhammadiyah ya, masa Hajrianto itu waktu mantan ketua MPR dan Duta Besar Lebanon ya. Kemudian juga di berbagai kegiatan Muhammadiyah di Jawa Barat ya, saya kira insya Allah saya ikuti gitu. Dan karena sama-sama dengan Pak Gufroni juga adalah pimpinan di LBH AP Muhammadiyah ya, PP Muhammadiyah, jadi terdorong juga gitu untuk selalu membersamai lah gitu kan, mensupport, karena ini kriminalisasi bukan tindakan kriminal. Jadi apa yang disebutkan di sana itu bahwa dalam pelaporan itu dinyatakan meresahkan, berbasis sara gitu kan. Waduh. Ustaz Masri, lagi podcast ya? Nah, jadi begitu. Jadi kalian lihat, sehingga kita membersamainya lah gitu ya. Dan itu bukan tindakan kriminal, ya, kriminalisasi, dan itu kriminalisasi yang kita lawan. Dan sebenarnya itu warning saja, yang dilakukan oleh Mas Gufroni itu warning kepada Gubernur Aceh Mualim ya, yang mengatakan hati-hati loh kerjasama dengan Yayasan Buddha Suci ya, karena di belakang Buddha Suci itu ada Aguan ya. Karena Aguan itu wakil ketua Yayasan Buddha Suci, jadi mau tidak mau itu akan berhubungan dengan modelnya PIK 2 gitu. Artinya pendekatan dulu ke masyarakat. Nah, kalau sudah dekat dengan masyarakat, dia akan menguasai, minta balas jasanya. Balas jasanya bisa menguasai lokasi atau tanah gitu ya, sebagaimana di PIK 2 gitu. Jadi warning saja dari Mas Gufroni gitu. Jadi tidak ada kriminalnya, makanya kriminalisasi. Bahkan itu tausiah, saya bilang tausiah gitu kan, itu tazkiroh gitu, itu dakwah. Jadi kalau ini kriminalisasi dakwah gitu, bahaya sekali gitu. Malah boleh kita dorong sebenarnya, jangan-jangan Yayasan Buddha Suci itu hanya kedok gitu, sebenarnya kepentingan bisnisnya dari Aguan gitu. Jangan-jangan juga bagian dari pencucian uang nanti melalui yayasan keagamaan, itu yang paling berbahaya. Makanya saya mendorong periksa ini yayasan ini gitu kan, jangan-jangan menjadi tempat pencucian uang para oligarki bisnis ya, yang besar seperti Aguan gitu kan, Antoni Salim atau mungkin dari Sinarmas gitu, yang menjadi bagian-bagian dari gerakan donasinya Yayasan Buddha Suci. Lagi juga ini perumahan. Soal perumahan itu kan ada Menteri Perumahan. Menteri Perumahannya itu Marwarar Sirait, Ara itu bekas bawahannya Aguan itu. Gitu. Bahkan dia mengatakan dunia terbalik, dulu saya bawahan Aguan, sekarang saya jadi menterinya gitu kan. Artinya ada kedekatan. Nah, konsep 1000 rumah di Aceh ya kan, akibat bencana itu apakah bagian dari 3 juta rumahnya program Menteri Perumahan? Kalau iya, ada manipulasi dong di situ gitu. Jangan-jangan itu adalah program pemerintah gitu kan, tapi benderanya bendera Yayasan Buddha Suci. Hal ini menurut saya perlu dikelirkan dulu itu. Makanya saudara kita Gufroni gitu kan warning, hati-hati gitu dalam kerjasama ini. Di samping yang tadi yang saya analisis, atau kemungkinan karena punya pengalaman yang dalam dengan kasus PIK 2
Mas Kuproni, ya jangan-jangan nanti di Aceh juga akan ada model-model PIK 2 gitu. Itu warningnya gitu. Saya kira hal yang wajar saja. Dan bahayanya ini adu domba. Kali yang melaporkannya itu LBH Ansor gitu. Yang dilaporkannya LBH Muhammadiyah. Gitu. Yang terkaitnya Yayasan Buddha Suci. Gitu, ini ada aspek-aspek sara malah di situ. Jadi jangan-jangan aguan mengadu domba gitu. Dan dia itu adalah salah satu birokrasi oligarki bisnis. Sedangkan oligarki itu adalah penjajah negeri. Indonesia itu negara demokrasi. Kenapa dikuasai oligarki? Gitu. Oleh karena itu rakyat harus melawan. Gitu, saya mendesak bahwa rakyat harus melawan penguasaan oligarki melalui dengan berbagai baju, ya. Jangan-jangan juga baju kemanusiaan, baju keagamaan. Saya kira ini harus kita buka baju-baju itu, karena mungkin di belakangnya kepentingan bisnis, kepentingan politik, gitu. Oleh karena itu, Pak Dol, ya, menurut saya kita support bersama mengenai Kuproni, ya, gitu. Mas Kuproni, perjuangan Mas Kuproni kita dukung. Jadi, Kang, masalah Kuproni tadi. Nah, Kuproni sendiri di saat dia yang sepengetahuan kami, di saat dia diperiksa di Polda Metro Jaya, bagaimana dia menyikapi hal itu? Dia menyampaikan alasan-alasan pembuatan TikTok itu, ya, bahwa menurutnya itu adalah bagian kewajiban moral. Nah, sebagai warga Muhammadiyah tentu saja bagian dari dakwah, ya, dakwah prinsip Muhammadiyah, wa takum minkum ummah yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadi intinya demikian gitu kan, bahwa menurut Kuproni ya itu adalah masalah moral, kewajiban moral untuk mengingatkan Gubernur Aceh. Saya kira hal yang wajar saja. Gitu, Pak. Oke, ini kan bicara kriminalisasi dan kejadian ini sudah banyak sebenarnya. Banyak aktivis pun dikriminalisasi. Dan yang lucunya lagi ada kita sebutlah Babe Aldo, kan? Babe Aldo. Sekarang dia tersangka dan ditahan di Kalimantan. Nah, sekarang yang lucunya, bukan lucu, yang lebih dari tontonan yang menarik adalah mantan wakil Wakapolri Pak Seno. Itu pun informasi yang didapat bahwa dia dikriminalisasi juga dengan tuduhan dia korupsi. Nah, kalian melihat itu bagaimana? Ya, saya kira ini era kriminalisasi gitu ya. Jadi Pak Prabowo rezimnya ini sedang dibangun citra baik oleh lingkaran terdekatnya atau juga mungkin Pak Prabowo sendiri yang mengetahui atau melakukannya. Itu semua harus kita uji gitu kan. Ternyata kok sekarang ini banyak kriminalisasi gitu. Saya sendiri korban kriminalisasi dalam konsep ijazah palsu itu kan. Dan apa tindakan kriminal kita? Nggak ada. Kita itu semua melakukan penelitian, pengkajian, investigasi mengenai status ijazah Jokowi. Jadi bukan kriminal itu, tapi dilaporkan lah. Itu kriminalisasi. Ya. Jadi masalahnya kriminalisasi ini menjadi satu citra rezim, ya. Oleh karena itu harus diwaspadai dan harusnya Presiden memahami ini. Jangan-jangan nanti diciptakan kondisi gitu kan, seolah-olah era Prabowo adalah era kriminalisasi. Karena ini terjadi fenomenanya gitu. Jadi itu menjadi perhatian lah. Yang jelas bahwa kasus Pak Ugro misalnya kan yang terakhir ini itu kan kasus lama gitu kan, kasus belasan tahun yang lalu lah gitu kan, baik kasus hibah Ciputat maupun penggantian atau lahan di Lembang gitu kan. Jadi saya kira apa yang disampaikan Pak Ugro itu benar dan kita akan dukung penuh gitu, karena itu juga bagian kriminalisasi yang atau kejahatan yang mereka sebut dicari-cari lah gitu. Ya sebenarnya tidak ada kejahatan apa-apa gitu yang dilakukan oleh Pak Ugro itu. Jadi kita berada bersama Pak Ugro Seno gitu kan, di dalam rangka melawan kriminalisasi ini gitu. Dan Pak Ugro kan orang yang aktif kemarin ketika juga memperjuangkan sampai Pak Roy, Dr. Tifa gitu kan tidak ditahan
gitu. Bagaimana perjuangan kerasnya yang berada di depan, ya berani dia berhadapan dengan orang-orang kepolisian sendiri, karena dia sendiri adalah mantan wakil Kapolri ya, jadi punya pengetahuan banyak, ya, punya pemahaman banyak mengenai apa sebetulnya yang harus dicari dalam melakukan penegakan hukum atas perilaku kriminal. Yang dia lihat juga sama, tidak ada kriminal, yang ada kriminalisasi. Nah, oleh karena langkah-langkah itu mungkin akhirnya ya Pak Ugro juga harus dikriminalisasi. Gitu ya. Jadi demikian Pak Dul. Racikan Berita 1